Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya. Karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku, bisa kumpul, berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya, rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur, aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Ini pelajaran berharga buat aku. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohanku. Mohon jangan salahkan warga Palembang. Jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Konten di take down. Saya minta Saudara Willy Salim meminta maaf. Meminta maaf secara tulus ikhlas, bukan basa-basi seperti yang beredar di video itu basa-basi aja. Bukan hanya kota Palembang, tapi juga seluruh Sumatera Selatan, termasuk saya, karena saya putra daerah. Jadi tolong konten di take down. Dan satu lagi pesan saya, jangan lakukan ini di kota-kota lain. Jangan sekali-kali lakukan lagi ini di kota-kota lain. Daerah Palembang aja jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, setelah membuat konten sampah yang mempermalukan kota Palembang, yang mempermalukan masyarakat Palembang, Willy Salim pada akhirnya meminta maaf. Tetapi tidak habis di permintaan maaf. Willy Salim pada akhirnya harus berurusan dengan pihak penegak hukum. Sekelompok aliansi dari kota Palembang, mereka melaporkan Willy Salim ke pihak penegak hukum dengan pencemaran nama baik. Tentu ini bisa menjadi pembelajaran buat para konten kreator lainnya yang ada di bangsa ini. Bahwa jangan membuat konten dengan tujuan tertentu yang hanya mau menambah follower Anda, lalu Anda membuat konten-konten sampah yang mempermalukan orang lain. Saya tidak menyangka bahwa seorang Willy Salim punya pemikiran yang segoblok dan sejahat ini. Ini adalah sebuah framing yang menurut saya sangat memalukan. Sebuah gimmick yang menurut saya tidak patut untuk ditiru oleh konten-konten kreator yang lain di bangsa ini. Niat berbagi, niat memberi, itu harus dilakukan dengan tulus hati, dengan keikhlasan hati. Tidak bisa dilakukan dengan gimmick, karena pada akhirnya Anda sendiri tidak akan mendapatkan berkah. Entah kita berbagi dengan jumlah yang besar, maupun kita memberi dengan jumlah yang kecil. Tetapi kalau itu dilakukan dengan tulus hati, maka dapat dipastikan bahwa berkah itu pasti akan melimpah. Tetapi percuma seperti yang dilakukan oleh seorang Willy Salim. Masak rendang 200-300 kilogram. Niatnya untuk berbagi. Niatnya sangat mulia. Tetapi ternyata itu hanyalah gimmick. Itu hanyalah rekayasa. Itu hanyalah trik. Di mana konten ini memang mungkin sengaja untuk mempermalukan masyarakat Palembang. Kota Palembang
dijuluki oleh warganet, oleh masyarakat Indonesia sebagai kota maling. Kota yang tidak mengenal adab. Kota yang miskin akan etika dan lain sebagainya. Di mata masyarakat Indonesia dengan kejadian konten kreator Willy Salim ini, Palembang dicap sebagai kota yang miskin akhlaknya. Palembang dicap bahwa masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Seorang Willy Salim harus bertanggung jawab. Palembang pada akhirnya buruk di mata masyarakat Indonesia. Lalu, apakah orang-orang Palembang hanya diam? Berikut, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita saksikan bersama-sama kecaman-kecaman yang datang dari orang-orang Palembang kepada Willy Salim. Inilah cuplikan video selengkapnya. Salam Biso-Baso Palembang. Hari ini Rondot selaku konten kreator Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan bersama Gencar, bersama kuasa hukumnya dan kuasa hukum Rondot pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Hari ini kita melaporkan Willy Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di Kota Palembang khususnya, sehingga kegaduhan ini membuat banyak statement-statement di sosial media yang menghina Palembang disamakan dengan perindapan, Palembang rakus, Palembang tamak, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, kegaduhan ini sehingga kami hari ini membuatkan laporan di Polda, dan izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan, mohon dengan kerendahan hati kami untuk ditindak sebenar-benarnya sesuai hukum yang ada di Indonesia. Yang kami sangat sayangi, kita boleh mencari views, kita boleh mencari AdSense, kita boleh tenar. Tapi yang sangat disayangkan, tenar hanya untuk menjatuhkan Kota Palembang. Ini yang kami sangat prihatinkan. Apalagi ini, tragedi rendang hilang. Berarti artinya hilang, ada yang mencuri gitu kan. Nah, giringan opini seperti ini yang membuat luka, terutama masyarakat Kota Palembang, apalagi kami selaku putra-putri daerah Kota Palembang ini, saya selaku konten kreator, merasa terluka hati kami akibat statement ataupun pengiringan opini ini. Gitu. Oke. Mungkin harapan kita dari laporan ke polisi ini seperti apa? Saya berharap izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan, ya kan. Saya minta kita tegak lurus, ya kan, siapapun itu, karena hukum tidak boleh tumpul ke bawah, ya kan. Harus benar-benar tegak lurus, seadil-adilnya sesuai yang sudah ada hukum di Indonesia ini, gitu kan. Ini terkait permintaan maaf Willy Salim, seperti apa tanggapannya? Ya, sah-sah saja, silakan minta maaf, dan saya juga sebagai muslim memaafkan, tapi tidak dengan kasus ini untuk di stop, karena ini bukan usul minta maaf saja, tapi bagaimana kita harus menjalankan hukum sebenar-benarnya. Jadi laporan tetap jalan ya? Tetap jalan. Oke, cukup. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya, dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Saya katakan, kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar. Masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Dan ingat, ya ingat. Dulu di Arca RCTI ada namanya Bang Napi, dia mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya karena niat tapi adanya kesempatan. Dan Willy Salim sudah membuat kesempatan orang untuk mengambil. Kenapa rendang yang dimasak? Ya, kenapa tidak pindang? Kenapa tidak pempek yang lebih cepat? Kan ini dimasaknya kan habis berbuka. Jadi orang tidak lama nunggu. Kenapa ditinggal? Ya, salah gitu. Kalau ada barang ditinggal di tengah kerumunan itu dan kemudian ada satu orang yang ngambil, yang lain ikut, salah. Yang salah adalah orang yang melakukan pembiaran. Jadi kamu andil.
kamu boleh mengaku ada settingan atau tidak, ya menurut saya ini settingan. Menurut saya. Ini kan mainan saya dulu. Saya tahu betul. Dulu kita rencanakannya secara matang. Dan saya sarankan dia untuk minta maaf secara tulus kepada satu masyarakat besar. Saya sebagai Ketua Asosiasi Konten Kreator Indonesia ingin mengajak kepada konten kreator, tolonglah ya pertimbangkan bahwa apa yang kita buat konten itu bisa merugikan banyak orang. Tolong lebih hati-hati. Semoga kita semua mengambil hikmah ya diantaranya. Jadi itu saja. Ya, saya sudah menunaikan permintaan banyak orang bertemu dengan Willy Salim. Semoga tidak terulang kasus seperti ini. Kesultanan Palembang Darussalam memaklumatkan sikap sebagai berikut. Menyikapi insiden masa rendang ini yang dilakukan oleh Willy Salim, Kesultanan Palembang Darussalam memaklumatkan sikap sebagai berikut. 1. Mendesak Willy Salim untuk mengklarifikasi secara jujur dan meminta maaf langsung kepada masyarakat Palembang. Bukan hanya melalui video yang disebar di medsos, tetapi di dalam rapat adat Kesultanan Palembang Darussalam. 2. Mendesak Willy Salim untuk melakukan tradisi tepung tawar atas tindakan cempalo mulut, sebagaimana adat Melayu Palembang yang juga tertulis dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahayo. 3. Mendesak Willy Salim untuk mencabut dan atau men-take down video yang terkait dengan kegiatan memasak rendang di BKB yang memuat konten hinaan, bulian, dan fitnah tersebut di semua akun media sosial yang ada, baik YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya. 4. Mendukung gerakan masyarakat Palembang yang menuntut Willy Salim melalui jalur hukum. 5. Apabila Willy Salim tidak mengindahkan tuntutan ini, atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Demikian maklumat sikap ini disampaikan agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, terkait masalah Willy Salim ya, yang kemarin dilaporkan terkait konten rendang, menurut Om Dewan hal tersebut baiknya diselesaikan dengan musyawarah secara mekanismenya restoratif justice. Karena yang Om Dewan lihat tidak ada mensrea, tidak ada niatan dari Bung Willy Salim untuk mencemarkan nama baik warga kota Palembang ya. Jadi kalaupun ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan konten tersebut, ya lebih baik diselesaikan dengan bicara baik-baik ya, karena menempuh jalur hukum menurut saya, menurut Om Dewan justru hanya akan membuang energi ya, manfaatnya kurang, malah bisa menimbulkan pertentangan dan permusuhan. Oke, kita maksimalkan restoratif justice. Apalagi ini ada KUHP baru ya, Bang Alia, akan berlaku. Masalah-masalah seperti itu jangan menambah beban kita semua, lebih baik selesaikan dengan musyawarah, dengan restoratif justice. Ya, kami sudah ada teman-teman sekalian, para konten kreator, dalam forum pertemuan kita hari ini, saya sebagai wali kota saya tegaskan, saya sangat tidak rela kota Palembang ini direndahkan, apalagi nyangkut harkat dan martabat orang Palembang. Dan kita berharap cobalah cari konten-konten yang bermartabat, yang mendidik, sehingga masyarakat Palembang tidak merasa dirugikan oleh hal-hal yang bersifat negatif seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terus saya minta betul dengan teman-teman konten kreator, tolong dijawab, diberikan edukasi dengan hal-hal yang positif demi pembangunan kemajuan kota Palembang. Demikian, terima kasih. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua. Dalam cuplikan video di season kedua ini kita mendengar banyak pihak yang speak up. Entah itu dari wakil rakyat, entah itu dari tokoh-tokoh politik, entah itu sama konten kreator, maupun dari orang-orang atau artis senior. Artinya bahwa persoalan yang dilakukan oleh Willy Salim ini sudah mendapat perhatian dari banyak pihak. Bahkan dari Kesultanan Palembang pun ikut mengecam apa yang dilakukan oleh seorang Willy Salim ini.
Ada banyak hal yang kita simak ke dalam cuplikan video tadi. Tetapi nasi sudah menjadi bubur, dan seorang Willy Salim, Anda harus benar-benar bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi, atas segala kegaduhan yang terjadi. Saya sendiri tidak menyangka bahwa seorang miliarder, seorang jutawan seperti Willy Salim ternyata tidak punya hati, ternyata tidak punya moral. Masa membuat konten dengan niatnya untuk menghina, dengan niatnya untuk mencampakkan, dengan niatnya untuk merendahkan. Pemirsa sekalian, tentu saja siapapun pasti tidak akan terima ketika daerahnya, ataupun kota kelahirannya, ataupun kampung kelahirannya dihina-dina, dicap sebagai kota pencuri, dicap masyarakatnya tidak punya adab, masyarakatnya tidak punya etika, miskin tata krama, dan lain sebagainya. Siapapun pasti akan marah. Sehingga ini menjadi catatan penting, menjadi pembelajaran bersama untuk semua konten kreator di bangsa ini. Buatlah konten yang bisa mengedukasi orang lain. Buatlah konten yang bisa menghibur orang lain. Bukan membuat konten untuk menyakiti orang lain. Bukan membuat konten untuk menghina dan merendahkan orang lain. Apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Palembang, apa yang disampaikan oleh Kesultanan Palembang, apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh politik, oleh wakil rakyat, tentunya semua itu beralasan. Mereka menginginkan kedamaian. Mereka menginginkan keharmonisan. Mereka mau mengingatkan kepada para konten kreator yang ada di bangsa ini bahwa apa yang dilakukan oleh Willy Salim ini adalah sesuatu yang tidak baik. Adalah sesuatu yang tidak patut untuk dicontohi. Saya secara pribadi hanya mau menggarisbawahi bahwa konten untuk berbagi atau konten untuk bersedekah hendaknya dilakukan dengan ketulusan hati. Apa yang diberikan oleh tangan kananmu bila perlu, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Membantulah orang dengan niat yang tulus. Bersedekahlah kepada mereka yang membutuhkan dengan hati yang tulus. Karena itu semua kalau bisa kita lakukan, maka kita yang memberi pasti akan mendapatkan berkah. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Nah, kan apa gue bilang, baru aja sejam gue upload tentang Willy Salim di Palembang yang masa rendang 200 kilo. Udah ada kan konten kreator Palembang yang ngelaporin? Kan ada pengakuan dari warga Palembang kalau itu settingan, dia nggak ke toilet kan? Stop lah buat konten-konten pembodohan masyarakat. Kalau emang niatnya berbagi, kalau emang niatnya berbuat baik, jangan mengharapkan timbal balik yaitu AdSense, insight. Mengharapkan, anggapannya kamu motong sapi 1 ekor, kamu ngabisin duit 100 juta. Itu yakin tuh dapetnya 500 juta, 600 juta lebih tuh. Ih, masyarakat kalian dikasih 1 juta, 2 juta. Gue juga dikasih duit mau ya. Tapi gue gak pernah memperbodoh masyarakat. Gue gak mau kayak memanfaatkan mental-mental SDM rendah, gak mau gue. Jadi yang dilakukan Willy Salim itu adalah memanfaatkan SDM rendah, memanfaatkan orang-orang yang mau-mau aja untuk kepentingan pribadi kontennya dia. Jadi
Udah loh, sadar lah ya teman yuk. Kalian yang dukung Willy Salim, Bang, lu jangan menghakimi Willy Salim mulu. Lu jangan ngomongin Willy Salim mulu, Bang. Kalian adalah budak Willy. Kalian sudah diperbodoh. Tolong sadar ya, teman-teman semuanya. Itu udah ada yang lapor. Coba cari tuh konten kreator Palembang melaporkan Willy Salim menjelekkan nama Palembang demi konten, demi view. Lihat sendiri, gua nggak bohong. Nah ini Willy Salim tidak melakukan hal ini. Tidak ada izin dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Dia melakukan suatu hal yang besar loh ini. Besar. Karena apa? Karena ini banyak bisa menyangkut jiwa manusia. Acara masak rendang ini itu dilakukan secara tidak terkoordinir. Tidak ada CEO, tidak ada tim panitia, tidak ada pengawalan. Padahal ini bisa membahayakan jiwa manusia. Bayangin, begitu banyak orang yang menunggu, yang pertama-tama harus diberikan apa? Kupon kepada mereka supaya tidak berebut-rebutan. Kalau berebut-rebutan, bahayanya apa? Kalau kecemplung masuk dalam kuali besar yang panas itu bagaimana? Jiwanya hilang loh. Itu. Nah ini bukan masalah kecil. Maka itu perlu ada pengawalan. Jadi bukan seenak udel aja begitu saja. Nggak bisa. Itu. Dan satu lagi. Kejadian seperti ini itu bukan bisa terjadi hanya di Kota Palembang. Bisa juga terjadi di kota-kota lainnya termasuk Jakarta. Jadi harus ada jelas pengawalannya ada, panitianya ada, segala macam. Memang timnya memang tim yang handal gitu. Jadi bukan sembarangan karena menyangkut jiwa manusia loh. Berebut masuk dalam kuali panas. Bagaimana? Itu. Nah, saya minta kepada saudara Willy Salim, saya minta ya, konten acara itu di take down. Ingat, konten di take down. Dan satu lagi, kalau acara ini memang sengaja disetting untuk keperluan bisnis dan lain-lain, saya minta saudara Willy Salim meminta maaf secara tulus ikhlas, bukan basa-basi seperti yang beredar di video itu basa-basi aja. Tulus ikhlas minta maaf kepada masyarakat, bukan hanya Kota Palembang tapi juga seluruh Sumatera Selatan, termasuk saya, karena saya putra daerah. Jadi tolong konten di take down. Dan satu lagi pesan saya, jangan lakukan ini di kota-kota lain. Dari kasus Willy Salim kita belajar nggak semua kebaikan diterima dengan baik, terlepas dari apapun niat konten kreator tersebut, entah settingan atau bukan. Belajarlah sedikit tentang adab dalam menerima, dalam ketertiban, dalam antrian. Kenapa Indonesia seperti perindavan? Bukankah kita negara yang katanya punya moral, beretika, beradab, tahu tata krama, saling menolong, saling menjaga, dan tumbuh dalam toleransi? Kenapa tiap saat ada saja beritanya? Orang berbuat baik malah apes, dibikin trauma. Seperti halnya yang juga saya lakukan, memberi informasi kemudian diserang dan difitnah, disebut sok suci, menyebar aib, ujaran kebencian, dan sebagainya. Jujur capek dan kadang ingin nyerah sih. Betapa pola pikir sangat sempit, nalar nggak terbuka, pikiran kritis nggak terpakai, gampang terbawa arus. Makanya pekerjaan sebagai buzzer begitu menjanjikan di Konoha. Koreksi kalau benar. Satu bilang pencitraan, yang lain pasti ikutan. Satu bilang kontenmu sampah, yang lain juga bakal ikut mencerca, bahkan sebelum melihat isi konten sampai habis. Misalnya nih, saya berniat membagi sebuah permen pada seorang anak kecil, dan kemudian ia membawa teman-temannya. Dan ketika stok permen saya habis, seketika saya dibilang gak adil, jahat, bahkan pelit. Yang berbagi Willy Salim, yang ribut satu Indonesia, yang dikerdilkan satu kota, yakni Palembang. Bijaklah sedikit, jangan gara sekelompok atau segerombol oknum masyarakat ini
satu kota, satu negara jadi malu. Dan jangan lagi membanding-bandingkan antara satu kota dengan lainnya, karena emang gak etis. Sama aja kayak kalian itu menjelek-jelekan saudara kalian sendiri. Kalian juga ikut malu kan? Gak lucu, berita nasional headline-nya, Willy Salim kehilangan rendang 200 kilo, kemudian dilaporkan karena membuat gaduh. Ayolah, hargai saja kebaikannya. Semoga ini jadi pelajaran bagi masyarakatnya. Dan jangan kasih kesempatan yang lain pansos dan membuat keributan. Justru mereka yang membuat kegaduhan dengan lapor-laporan segala. Kita satu Indonesia yang malu, bukan perkara satu kota. Koreksi kalau benar. Tulis pendapatmu yang sopan di drop komen dan share video ini. Rendang masih terlalu murah untuk merendahkan kota Palembang. Ya, masih terlalu murah rendang untuk merendahkan kota Palembang, teman-teman ya. Teman-teman, mari kita bersatu teman-teman ya, mengobati rasa sakit hatinya orang Palembang. Tahan semua komentar, jangan melihat dari satu sudut pandang saja, ya kan? Nah, bagi konten-konten kreator tolong berhati-hatilah. Ya, karena di sini ya, bagi gua sendiri teman-teman ya, gua ngelihat kok ada yang sedikit janggal dalam kasus Palembang ini ya teman-teman ya. Ya, karena gini, nggak mungkin tidak ada satu panitia yang lihat ya di waktu kejadian. Lah kok dibiarkan gitu kan? Dan mungkin, oke, kita bilang mungkin ya kan, mereka nggak lihat. Cuman itu kan suasana sukacita ya kan. Bahkan tidak ada jarak ya dari wajan ya ke penonton-penonton itu ya. Sedangkan di setiap kota kita itu watak kita ini berbeda-beda. Ada yang iseng ya, ada yang jahil ya kan, ada yang sopan ya kan. Nggak mungkin di setiap kota itu semuanya sopan santun semua, nggak mungkin ya kan. Jadi jangan ditembak ratakan semua Palembang ya. Sakit hati semua sekota itu teman-teman ya. Iya, dan kita harus peduli itu atas penggiringan opini seperti itu. Jadi maksud gua tuh, misalkan kita nonton nih kan, ada yang ngambil sedikit gitu, dibiarin, ya pada ngambil semua karena itu dalam suasana sukacita, bukan mereka maling, itu lagi berada dalam suasana sukacita, lagi happy-happynya gitu kan. Ada yang jahil ngambil, dibiarin, ya pada ngambil semua, ikut-ikutan semua, ya. Menurut saya itu kejadian yang biasa, ya, menurut saya. Tapi karena digembar-gemborkan, gua nggak tahu maksudnya apa. Yang jelas gua nggak terima kalau di NKRI kita ini ya kan ada satu kota yang digituin hanya karena rendang, ya, hanya karena rendang biasa gitu. Gua bilangnya biasa, kenapa? Nggak setimpal sama prestasi-prestasi kota Palembang. Dan kota Palembang itu masihnya ada di Indonesia, ya. Cobalah teman-teman ya, satu kota tersakiti NKRI bergerak. Gitu. Dan kita ngelihat dari sudut pandang yang lain, kasihan teman-teman ya kan, yang tidak hadir di situ ikut-ikutan. Coba kita tengok teman-teman ya kan, 100% dari berapa persen dari 100% kota Palembang yang hadir di situ, dan semuanya kena. Dan nggak semudah itu juga kita menyimpulkan kota Palembang itu begini ya kan. Nah, Palembang itu bagian dari kita ya, Indonesia ya. Tolong buzzer ya, kalian orang Palembang juga gitu ya. Kenapa gue bilang orang Palembang ya? Saat Palembang berprestasi misalkan, atau siapapun kota ini teman-teman ya, di Indonesia ini pasti kita terangkat juga karena masih Indonesia ya kan. Gue peduli sama Palembang karena apa? Kita balikan nama diri kita sendiri apabila kota kita digituin ya kan. Dan Palembang itu masih kita. Kenapa? Indonesia ya. Palembang tuh masih banyak prestasi, masih banyak orang baik. Jadi jangan cuma rendang mereka tuh bisa direndahkan. Enggak, mereka masih mempunyai martabat yang lebih tinggi daripada hanya sebuah rendang ya. Dan itu real sukacita ya, sukacita. Dan untuk konten-konten kreator tolong diperhatikan. Gue nggak tahu maksudnya apa dan memang kelalaian atau bagaimana ya kan. Tapi itu sudah merugikan harumnya nama kota ya. Tolong, ini serius teman-teman ya. Jangan cuman yang kota Palembang begini, kota Palembang begini. Mulut komentar itu lebih pedes ya kan, sakit hati orang Palembang. Ayo kita bangkitkan lagi orang Palembangnya teman-teman. Dan bagi konten-konten kreator tolonglah ya kan, lebih bisa memantau apa dampaknya ini. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini terkait dengan komentar-komentar pedas dari warganet, dari masyarakat Indonesia, terlebih khusus dari masyarakat Palembang terhadap kontennya Willy Salim.
Semoga saja ada nilai-nilai positif yang bisa kita pelajari dari konten-konten, dari komentar yang dilakukan oleh Willy Salim, bahwa mari kita tetap menjaga yang namanya etika, yang namanya tata krama, yang namanya sopan santun. Jangan demi viewers lalu kita merendahkan dan menghina orang lain. Jangan sampai demi kepopuleran dan ketenaran kita rela melakukan apa saja. Mari, sebagai orang Timur Indonesia, kita harus tetap mengedepankan etika dan tata krama. Jangan kita membuat konten yang endingnya hanya melukai hati orang lain. Yang endingnya hanya membuat orang lain itu malu. Semoga saja apa yang dilakukan oleh Willy Salim jangan ditiru oleh konten kreator yang lain. Mari, para konten kreator, buatlah konten untuk mengedukasi, untuk menghibur masyarakat Indonesia dengan hal-hal yang positif. Semoga saja apa yang dilakukan oleh Willy Salim ini bisa menjadi pembelajaran untuk konten kreator yang lain yang ada di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan semoga persoalan yang dihadapi oleh Willy Salim bisa segera terselesai.